Wah, Gusti, tolong loh, saya sudah ngasih 1 juta loh, katanya Yusuf Mansur. Itu betul enggak Gusti? Ini pokoknya 10 juta loh, 1 juta. Itu tadi memang banyak orang yang mengatakan paling Yusuf Mansur kalau ceramah ya pas bab sedekah. Bikin pusing, kan gitu. Yang pusing mendengar itu, gara-gara dia sering sedekah tetapi tidak pernah dapat balikan, gitu loh. Makanya tadi kata Yusuf Mansur, kalau memang tidak dapat itu bisa lapor langsung ke beliau. Sebetulnya tidak ada orang sedekah yang tidak dibalas oleh Allah, tidak ada, tidak ada. Lah kita ini jangan, otak kita ini kan balasan itu kalau sedekah 1 juta dapat 10 juta, itu otak kita, gitu. Padahal sebetulnya mungkin kita mengeluarkan sedekah 1 juta, yang mungkin di hari itu mungkin kita tabrakan akan mengeluarkan biaya 20 juta. Sama Allah diselamatkan tidak jadi tabrakan, loh. Berarti wis entuk pirang juta, gitu. Jadi jangan dipikir bahwa kalau ceritanya tadi enak kabeh ya. Ustaz, saya ya sedekah berapa wih dapatnya ya malah ngono. Sepeda motor itu saya sedekahkan malah besok dapat quid ontel. Kan gitu. Sebetulnya pit ontel itu lebih mahal dari 10 sepeda motor. Apa sebabnya? Karena itu pemberian Allah. Jangan lihat jumlahnya, gitu loh. Kan Allah yang memberi itu tadi, bukan masalah jumlah yang tadi itu. Sepeda ontel diberi sama Allah, berarti Allah paham kamu ini kalau naik sepeda motor nabrak-nabrak. Jadi lebih baik naik sepeda ontel gini ya, sehat, jantungnya sehat semua. Ini pemberian Allah. Jadi jangan bingung, itu tadi kok enak ya, mau kontrak tidak dapat, tahu-tahu dapat rumah 300 juta. Saya sudah kok terus kok ya tetap gini terus. Loh, Anda itu lebih hebat. Tadi baru sore tadi kita cerita ada satu namanya Pak Idris, dia seorang petani. Saya mengatakan orang kaya sama orang miskin kalau tidur podo, tidak ada bedanya. Coba orang tidur di hotel bintang 200 paling wadah sendiri, tidur gotongan bawa di pinggir bawah jembatan, sama orang yang tidur di bawah jembatan aslinya, dua dijejerkan sama-sama tidur, insya Allah sama, tidak beda. Ngorok ya podo ngoroknya, setelah melek baru di bawah jembatan. Yang fakir tadi alhamdulillah dia merasa bahwa ada teman saya di bawah jembatan tadi. Yang sugih tadi melek, loh saya di bintang 200 kok jadi bawah. Yang mengakibatkan semua berubah itu mata ini tadi. Tadi telah diceritakan ini ya. Jadi sedekah rasa ndelok apa nih, bismillah tokno. Saya punya dulu juga ada orang yang luar biasa cerita juga, orang gelem kalah aku masuk kalau Mbah Yusuf Mansur iso cerita sedekah aku ora iso. Ada satu orang itu dari kecil, dari muda itu hobi sedekah, hobi. Bahkan dia ini sampai menjual rumahnya untuk disedekahkan. Ini padahal ibunya itu bilang, Pak ini nanti kita tidur di mana? Di sini menjualnya maaf bukan saya, coronya salah. Dia menggadaikan sertifikat rumah ini untuk membantu temannya yang kesulitan. Sampai seperti itu, tapi ya urip enak. Terakhirnya dia tuh nikmat yang luar biasa. Lah saya satu mobil sama beliau. Beliau itu kalau lampu merah Bang Jo itu ada orang yang pakai ini, itu cek 100-200 ribu. Saya ya 100-200 tapi bawahnya 5.000. 100-nya tak kempit, cek 5.000 ini sing tak jol gitu. Gayanya 100.000, mosok kalah saya. Saya bilang sama bapaknya itu, Pak, saya juga bisa sedekah seperti Anda. Wah, Masya Allah Habib saya hebat juga, hebat. 100 tak kantongin 5.000-nya cemplungnya karena gayanya seperti 100.000 saya sedekah. Ternyata yang dapat duit ya dia terus. Sing 5.000 ki mau cintu ya sidik bagiannya paling sak yuta 2 yuta. Dia dapatnya miliaran. Perusahaannya masih mumet ngurusi duitnya. Dan dia tidak pernah mumet, seneng zikir, seneng sholawat, seneng membantu orang tidak mampu. Kalau ada orang yang tidak mampu itu kaya nek corone wong saiki kaya ndelok wong wedok ayu gitu. Paham? Kelihatan wanita cantik yang luar biasa kan maunya ngejar. Ini kalau melihatan orang tidak mampu atau orang miskin, dia tuh nafsu betul. Nafsu kepingin bantu, orang nafsu kepingin ngoyak ngono lho, ya. Paham? Drone kowe turutan gue mau, ya langsung ke Beb, ini saya mau titip 500 juta, saya mau titip 100 juta, aku lah gampang kabeh. Tokoan kene dite, aku tak hitung karo Yusuf Mansur bareng.
Ya beres, lebok kayak gini. Bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya bukan maksudnya beliau itu maksudnya memberi tausiah seperti ini, ngajak, ya. Ajak. Beliau tidak butuh sedekahmu, ngono lho. Sing penting aku ya tak sedekah, kowe ya melu sedekah. Ayo bareng-bareng sedekah. Ini solusi jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala itu menerima dungane wong ini kalau kepepet. Kalau tidak kepepet tidak didonga. Istilah bahasa Jawa tekno entek mesti ono. Jadi harus habis, tidak habis minta terus. Wong toples itu masih kebak njaluk kacang bayo rento. Ngono paham. Kan biasanya entek ya kacang iku tekone. Alhamdulillah ki wong Jepara nggo kacang iki modelnya. Ya mesti gitu. Entek ono, dihabiskan insyaallah ada. Dan kalau memberi itu wis ora usah bingung ki kowe entuk apa. Allah itu jangan diajak hitung-hitungan gitu loh. Ya Allah, Gusti, tolong loh, saya sudah ngasih 1 juta loh, katanya Yusuf Mansur. Itu betul enggak Gusti? Ini pokoknya 10 juta loh, 1 juta tak keluarkan loh. Itu kebetulan ada sampah itu saya kasih black. Seminggu 2 minggu tidak dapat, nyalahkan Allah. Ya Allah bagaimana? Loh, lah kamu tuh urip bisa apa sing kayak urip? Akalmu ya Gusti Allah kok salah-salah ke. Lo kamu tuh hidup bayar berapa infus kalau pergi rumah sakit sana lo oksigen tuh berapa? Ngeluarkan 1 juta kok nuntut? Ayo coba kalau misalnya kita ini seperti listrik bayar telat dipateni mati kabeh nawa aja. Sudah mati semua kita, mati tidak ada yang hidup. Telat sholat telat, ibadah telat, kakian telat kabeh, dedet mati kabeh. Gusti Allah Rahman Rahim gitu sedekah sak yuta nuntut macam-macam. Entek no, kata betul itu, betul. Saya ya pernah ngalami Ustaz, tak pameri sedikit yang telah. Masa sing bisa pamer wong Jakarta tok, aku ya bisa pamer. Bismillah. Saya pernah terjadi sama diri saya waktu itu, saya bersama sahabat saya duduk sama-sama miskinnya, kere. Rombongan kere kumpul di rumah saya. Ini tahun 1995 itu. Kumpul podo kere nih, paham saja bahasa Jawa podo kere ya. Kebetulan di kantong saya cuma duit 50.000 tok, til tidak ada lagi. Di rumah saya ada ibu, ada istri dan sudah punya anak 4 anak itu. Tahu-tahu sahabat kere ini tadi, podo kere ini sama saya ngomong, Beb, kita ini kok kelihatannya ditakdirkan sama Allah ini sebagai orang miskin. Loh, Duriyah Rasul dari Sayyidina Ali itu tidak suka kepada dunia. Ya surah popo, kowe kere aku ora gitu. Wes kamu miskino terus saja, saya ndak. Saya alhamdulillah punya uang 50. Lu Beb, mbok dikasih Beb. Ndak. Orang tak kayak gitu. 50.000 ini buat saya. Kamu tidak mungkin iso sugih wong atimu ki kere tak gitu. Lu Beb, mbok yang 50 dikasihkan. Saya tidak akan kasihkan kamu. Saya punya uang 50 ini akan saya kasihkan kiai yang akan datang. Waktu itu ada saya janjian sama kiai dan memang kiainya juga tidak mampu. Datang ini rombongan miskin-miskin sak rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ngobrol kita, kiai ngobrol ini. Saya amplopi 50 itu dan habis tidak ada 1 rupiah pun di rumah. 50 nak serahkan kiai. Dan saya bilang sama tadi yang sahibul kere pertama tadi, Mas, Allah janji 50.000 dibalas 500, pasti tidak mungkin tidak. Saya gini kan, pasti. Walah apa tenane ta bebel ya tenane delok kok tidak mungkin Allah itu belenjani janji. Allah itu tidak mungkin ingkar janji, tidak mungkin, tidak mungkin. Wong kafir aja sama Allah dikasih kok. Orang kafir itu sedekah kuwi kan dikelipat gandakan sama Allah di muka bumi ini. Mereka itu yang sugih-sugih itu juga senang sedekah. Yang kafir-kafir itu dikasih sama Allah. Waktu itu kebetulan kiainya pulang, sudah saya titipkan 50. Terus saya buka kantong saya, wes ya habis, podo kerene, saya bilang. Alhamdulillah makomnya sama. Makom fakir. Kira-kira 1 jam dia tanya, mana Beb gantinya 500? Tunggu, Allah pasti kirim makhluknya untuk kesini memberi saya 500.000. Pasti tidak mungkin tidak. Beb, gayamu katanya dia. Pak kemakiman kamu itu, sombong betul kamu ini. Loh, saya tidak sombong, ini katanya Allah kok, bukan kata saya. Kalau kata saya sombong. Tapi ini katanya Allah, Allah janji, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Tahu-tahu 2 jam berikutnya itu ada orang naik motor lewat depan rumah, din. Saya bilang, siapa ini kurang ajar, ngebel.
Tidak mau turun. Saya manggil, saya teman kita juga. Saya keluar. Oh no, apa? Saya lihat di rumah kamu itu setiap hari Sabtu sore ada anak-anak SMP kumpul. Di situ kamu mengajar kepada dia itu gosidahan, syair-syair, lagu-lagu. Dulu belum lagu kan. Jadi lagunya sama SD, sama anak SMP. Tadi alhamdulillah mereka ikhlas. Lah orang ini bilang, saya lihat kamu itu mengurusi anak-anak sekian banyak. Itu kamu dananya dari mana? Dari Allah. Badan fakir ini. Entek nih 50.000. Tak apa saja kakek ngomong ya arep apa gendang rampung mulia gitu loh maksud saya. Tahu-tahu dia bilang, ini saya titip amplop untuk keperluan kamu. Siap tak kantongi. Iya, wis mulia, mulih. Saya bilang, pulanglah kamu pulang, tak kantongi. Saya yakin ini 500.000 pasti. Belum saya buka aja. Sahibul fakir ini duduk di tempat saya. Iya, sahibul kiri ini fakir ini. Kiri ini dah duduk di tempat saya. Waktu itu apa Beb dapat? Oh sudah 500.000 di kantong. Tenane Beb, coba kalau 500.000 betul ya kamu tidak saya kasih. Saya kasih 50.000 tok. Tapi kalau kurang dari 500.000 punya kamu semua. Begitu. Kemaki ini sombong. Halo orang kalau yakin sama kebetulan yakin saat itu, yakin kebetulan. Buka. Cek 500, waduh Beb, aku untuk 50, mbok dikasih 200 enggak, tetap 50.000. Bagian kamu lah. Lah sekarang bagaimana caranya kamu keluarkan 50.000 seperti itu biar dapat 500? Ya eman-eman Beb, ini buat belanja. Akhirnya eman enggak keluar. Ya itu sekali lah. Besok dia bilang, Beb, besok saya tak kesini lagi ya Beb, sedekah 550 biar dapat 500. Kalau besok saya yakin tidak dapat. Karena saya tidak yakin seperti keyakinan di hari ini. Keyakinan itu penting dalam sedekah ya. Bukan cuman kita membuka itu aja, tapi istilahnya seakan-akan menantang Allah, tidak. Yakin pasti Allah akan bantu. Pasti, tidak mungkin tidak, pasti itu. Dan itu sudah diajarkan orang-orang lebih dahulu kita. Orang-orang dahulu itu sampai maaf kalau dia tidak ada apapun yang disedekahkan untuk manusia, sedekah pun untuk semut. Bukan saya membongkar rahasia, ibu saya itu setiap hari itu jagakan semut-semut sama burung-burung. Jadi tiap hari itu ngasih makan semut di depan pintu rumah, sama sedikit beras ditaruh di depan pintu rumah, nanti burung-burung gereja itu pada makan. Itu nanti dipandang senang, itu sedekah. Ya, ini bagiannya dewe-dewe. Kalau yang punya duit sedekah kudu duit. Yang tidak punya duit harus sedekah. Katanya mesem itu sedekah. Iya. Sing duit nek mesem sedekah berarti mesem yang ini. Yang punya duit kok mesem tok. Iya duitnya sing metu. Lalu nek orang di duit mesem mau waras ya. Orang sehat. Kalau punya duit itu tidak punya duit terus mesem itu sehat. Lalu nek punya duit jutaan miliaran sedekahnya mesem. Ya kentir ini. Orang tidak waras ya. Itu tambahan dari Ustaz Yusuf. Dan Masya Allah Yusuf, Masya Allah, terima kasih. Dino ini ganteng banget, subhanallah. Kemarin saya ketemu di pesawat elek orang itu ganteng. Gara-gara yang ketemunya itu tadi. Kalau di sini kan ketemunya orang salawat jadi kelihatan gantengnya luar biasa. Apalagi datang dari tempatnya Habib Novel, tambah ganteng. Doakan beliau kuat. Beliau ini mempunyai program-program yang istimewa, program-program yang hebat, dan program-program itu ya manusia namanya mesti ada gangguan dan ini. Mudah-mudahan beliau kuat dan kami yakin beliau bisa kuat, dan insya Allah umat Islam dimanapun ekonominya kuat. Umat Islam harus kaya, umat Islam harus cerdas, umat Islam harus maju, umat Islam harus menjadi contoh bagi umat-umat yang lain, baik di dalam bidang ekonomi, bidang akhlak, bidang apapun lah. Islam ini harus di atas, harus di mana ya. Insya Allah doakan beliau, karena beliau juga mengemban satu amanat yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan tugas-tugas yang baik, dan orang-orang yang selalu bersama beliau mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan apa yang dihajatkan, bukan untuk kepentingan pribadi, ini kepentingan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.